jangan salah ya, kalau jenis hijau-hijauan ini mereka lebih berair. Tapi sebenarnya yang menentukan berair dan tidaknya adalah seberapa banyak maggot teman-teman ya. Mungkin bagi sebagian teman suatu rahasia ya, Bang kok punya saya biobonya becek. Bang apa sih rahasianya kok biobonya pakai media becek kok nggak becek? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat budidaya maggot dan lalat BASF semuanya. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Teman-teman, saya akan berbagi sebuah pengalaman lagi ya, sebuah video untuk teman-teman, tips bagaimana cara menghilangkan yaitu pembunuh maggot nomor 1 di media buah ataupun sayur teman-teman ya. Dan kebetulan di sini sudah saya siapkan yaitu kobis dan buah tomat. Ini walaupun kelihatannya bagus, ada sebagian yang sudah blenyek teman-teman ya, sudah melonyot. Rata-rata tahu sendiri tomat kalau nggak di kulkas cepat melonyot teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru nemu channel ini, tolong di subscribe dulu, kemudian like video ini serta nyalakan tanda lonceng ya, biar teman-teman nggak ketinggalan info terupdate terbaru dari Juragan BASF seputar tips dan trik budidaya maggot serta lalat BASF. Video ini dibuat karena banyak sekali yang mengeluh ya, seperti beberapa pertanyaan berikut ini. Teman-teman bisa lihat, Mas, ada yang pertanyaannya seperti ini, Mas, bagaimana cara menghilangkan buah yang sebagian sudah busuk hancur ya, yang didapat dari limbah pasar. Terus ada lagi, saya minggu-minggu ini baru saja mengalaminya. Terus ada lagi, saya semula juga bingung Mas, nggak tahu kenapa kok gitu. Nah, untuk tipsnya silahkan simak video ini sampai akhir. Nah teman-teman, untuk airnya sendiri alangkah bagusnya sebenarnya jika stok air teman-teman itu melimpah. Pestisida itu akan hilang jika menggunakan air yang mengalir teman-teman ya. Kalau tidak, jika teman-teman stok buahnya itu banyak ya, cuci saja di rawa-rawa ya, yang airnya mengalir itu sangat efektif. Nah untuk bagian penting lagi teman-teman ya, yang saya ketahui dari sebuah sumber, pestisida itu akan banyak mengumpul di bagian pangkal-pangkal buahnya seperti ini. Untuk itu bisa mungkin hilangkan saja ya. Kalau teman-teman telaten, semakin telaten semakin bagus teman-teman. Karena sebelum terlanjur ya, pusing rasanya kalau maggotnya itu mati banyak ya. Nah kalau teman-teman males lagi, yang sudah pernah saya buktikan adalah dengan merendamnya ya. Sebenarnya waktu merendam pun tidak begitu lama, paling lama 20 menit. Kandungan pestisida itu sebenarnya sudah terangkat ya oleh air-air itu sendiri. Namun alangkah baiknya jika teman-teman itu punya perencanaan, jika stok teman-teman di biopon itu masih banyak, alangkah baiknya pakan yang akan untuk besok itu mulai saat ini direndam terlebih dahulu, kemudian besok diangkat dan ditiriskan agar kandungan airnya menurun teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya di video saya yang lainnya, Bang, kalau buah dari pasar sebagian sudah busuk, sudah seperti bubur buah seperti itu baiknya diapakan? Nah kalau menurut saya, kalau misalnya dia sudah leder seperti ini teman-teman ya, busuknya di pasar seperti ini rentan, ini sudah terpapar pestisida. Untuk itu kalau misalnya teman-teman merendamnya ya, silahkan ambil yang bisa diberikan saja teman-teman ya, nggak usah yang sama hancur-hancurnya itu nggak usah diberikan. Karena buah tomat ini mereka akan memakan dari intinya buah ini hingga kulitnya ini akan habis teman-teman. Nah untuk kobis sendiri teman-teman sebenarnya bisa dilakukan pencucian terlebih dahulu ya, atau jenis kobis ini bisa dilakukan perendaman, kemudian airnya dibilas 2 kali ya. Nah alangkah baiknya lagi kalau versi saya dilakukan pencacahan dulu, kemudian baru mereka direndam, itu akan lebih bersih teman-teman ya. Sebenarnya cara lain yang lumayan ampuh teman-teman ya, teman-teman juga bisa gunakan Sunlight atau Mama Lemon ya. Sunlight ini memiliki kandungan jeruk nipis ya. Kalau Mama Lemon itu mengandung lemon ya, yang sangat efektif menghilangkan kandungan pestisida yang bisa membunuh maggot-maggot teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berargumen ya,
Bang, saya pernah menemukan buah di pasar. Ketika saya berikan kepada maggot kok nggak mati. Nah, seperti itu ya, mungkin karena satu faktor keberuntungan teman-teman ya. Mungkin sekali, dua kali nggak mati, mungkin yang ketiga kalinya teman-teman nanti pas dapat yang banyak pestisidanya. Dan bisa jadi buah-buahan tersebut sudah terkena hujan teman-teman ya, sering terkena hujan, kandungan pestisidanya mungkin hilang atau seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, setelah ini saya akan berikan kepada maggot-maggot saya teman-teman. Sebenarnya saya sendiri nggak senang teman-teman ya memberikan pakan sayur-sayuran itu, tapi kalau teman-teman kebetulan limbah organiknya kebanyakan sayuran ya monggo silahkan digunakan ya, karena misi utamanya daripada susah-susah cari pakan teman-teman ya. Alasannya saya tidak suka kenapa? Nah, misalnya ada yang nanya seperti itu, alasannya karena sayuran jenis hijau-hijauan itu mereka akan diurai ketika makanan yang lain habis teman-teman ya, atau ketika sudah membusuk. Maggot ini kurang bersemangat mereka makan jenis sayur-sayuran. Untuk itu teman-teman kalau menggunakan sayur-sayuran sebaiknya dicacah terlebih dahulu agar cepat membusuk ya, cepat membusuk dan mudah dicerna oleh maggot-maggot ini teman-teman. Ini alangkah beruntungnya teman-teman, misalnya di daerahnya itu banyak petani buah tomat. Ini maggotnya sebentar saja akan sangat gemuk-gemuk teman-teman ya. Ini buah jambu teman-teman, buah jambu busuk. Kebetulan tetangga saya sangat banyak sekali punya buah jambu yang berjatuhan. Bahkan saya hanya mengambil yang sangat-sangat busuk. Mereka sangat antusias ya. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau masih di fase pertama, itu adalah fase yang menentukan untuk fase kedua, dan fase kedua tersebutlah yang menentukan fase-fase berikutnya teman-teman. Jadi kunci keberhasilannya itu di fase pertama teman-teman ya. Untuk itu agar berhati-hati dan selamat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini yang belum budidaya. Jika teman-teman menggunakan limbah organik seperti buah dan sayur, agar lebih berhati-hati untuk selalu mencucinya teman-teman ya, agar pestisidanya hilang teman-teman. Ini juga akan saya berikan kobis-kobis ini teman-teman ya. Maggot ini akan memakan hijau-hijauan ketika makanan lain sudah terurai. Jangan salah ya, kalau jenis hijau-hijauan ini mereka lebih berair, tapi sebenarnya yang menentukan berair dan tidaknya adalah seberapa banyak maggot teman-teman ya. Mungkin bagi sebagian teman suatu rahasia ya, Bang kok punya saya bioponya becek, Bang apa sih rahasianya kok bioponya pakai media becek kok nggak becek? Jadi rahasianya kalau medianya itu becek teman-teman ya, kalau bioponya itu becek ya tambahkan maggot lagi di situ ya. Itu berarti yang menandakan bahwasanya makanan lebih banyak dari jumlah maggot teman-teman, dari populasi jumlah maggot. Nah, kalau medianya kering itu biasanya seperti ini ya. Ini saya gambarkan punya saya ini tidak terlalu becek, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Nah, cara mengatasinya ya perbanyak maggot teman-teman ya kalau kelihatan becek. Tapi kalau kelihatan mengering, teman-teman nggak suka dengan suasana biopon yang mengering, teman-teman bisa tambahkan pakan lagi ya. Jadi rahasianya di situ ya. Jadi itu tadi teman-teman ya, sebenarnya becek itu bukan faktor utama yang membunuh maggot-maggot ini teman-teman, tapi pembunuh utamanya adalah pestisida itu sendiri teman-teman ya. Pestisida ya, kalau buah nggak berpestisida silahkan teman-teman mau diberikan sebanyak apapun nggak masalah ya, yang penting dicuci dulu teman-teman. Dan jangan salah teman-teman, seperti halnya ini teman-teman, maggot itu akan semakin lincah jika medianya semakin becek ya. Mereka semakin sehat, semakin lincah, semakin gesit teman-teman. Kalau medianya nggak becek ya kayak gini, mereka kayak mati ya, kayak mati. Mereka menempel diam saja seperti itu, padahal mereka masih hidup teman-teman. Nah, tapi kalau media becek, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu seperti berenang seperti itu teman-teman ya. Asalkan itu bukan pestisida, insya Allah aman teman-teman. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi teman-teman, penyemangat dan solusi untuk teman-teman yang baru budidaya atau sedang menjalani budidaya atau yang baru saja akan memulai budidaya. Semoga terinspirasi. Jangan lupa subscribe teman-teman, nyalakan tanda lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.